Baik lagi bersama gua dan hari ini gua bersama dari tim GWS yang lainnya yaitu Uul. Halo Uul. Halo, halo Topan. Halo Oke, jadi Topan, hari halo. ini gua bersama Uul rencananya pengen main bebas sih dan Uul ini salah satu player dengan deck archetype Sword Soul ya Uul ya. Ya, Biasa kemarin main di sih MD. ya di MD Hmm, sih soalnya kan udah banyak tuh deck-deck yang meta yang sekarang lagi dimainin terutama Sword Soul kan. betul. Nah, kita lagi mau coba Hmm. nih mau sparing gimana sih Sword Soul sih performancenya ternyata apakah bener nggak sih semeta itu Ya, oke. sampai 80% metanya Monster Duel isinya DPE dan Sword Soul padahal Wow. Masih ya. Oke. Hari oke. ini gua bakal pakai deck Dogma Shadow ya, deck Floodgate ya. Kita akan coba apakah bisa mengatasi Sword Soul yang memang katanya meta ini apa enggak nih ya. Kita langsung aja cek ya. Nah, Wah, kalau Uul yang dapat misalkan first. kalau misalkan Sword Soul itu emang advantage ya teman-teman Hmm. ya. Soalnya banyak kartunya juga yang kita mainnya first. Hmm. Aduh, Oke. ternyata tangannya hand first hand second. Haha. Bentar, berpikir. Baik. Nya Uul, jadi Uul bakal bebas Ini combo sih ini. kondisinya gue lagi jelek sih sebenarnya. Soalnya Hmm. opening gue nggak terlalu bagus. Gue cuma bisa summon satu monster terus gue end pass. Wow, oke oke. Ini Ini gua akan Topan advantage banget sih. Kalau misalkan dia bisa break boardnya ya mungkin next turn gue bisa nggak balik. I see. Kemungkinannya gue nggak balik. Oke, Baron the First sudah muncul di first turn. Iya. Sudah Emang ada kalau satu kita board gini ya, negator. kalau misalkan kita main Sword Soul itu emang pertama itu emang nggak jelasnya tuh pasti keluar Baron ya. Baronnya nih padahal kartunya cuma sekali pakai tapi ngeselin sih teman-teman. Attack-nya 3000 terus dia juga bisa nembak gitu kan. Sih soalnya Iya. setiap kali kita synchro dia ngebakar 1200. Jadi Wah. kemungkinan kita next turn bisa OTK tuh lebih gede. Sakit banget ya. Jadi musuh aja di void udah ngambil Lumayan berasa 8000 sih. lagi. Padahal dia first turn Benar. udah kasih damage gitu ya. Benar sekali. Memang Dia tuh lumayan wow. berasa sih. Entes nih ya, Entes. Gua mengira akan cetak 3 monster negator nih. Nggak bisa soalnya handnya lagi busuk. Handnya hand second. Oke guys, gua akan Kalau coba. misalkan hand second emang base play-nya ya cuma kayak gini aja. Gua akan mencoba ya memancing Baronnya. Apakah bisa? Let's see. Oke, gua summon Alistair the Invoker. Alistair the Invoker gua aktifkan efek. Apakah diperbolehkan? Ntar ya pikir. Ini Oke. kayaknya boleh, Wow, boleh guys. Oke. boleh. Kita akan coba special sama monster dari extra deck. Gua bakal ubah Alistair ke link 1 yaitu Salamangreat Almiraj. Oke, Almiraj. Oke, apakah summonnya di negate? Wow, ternyata di chain dengan Maxi guys. Ini kenapa gua lemparnya bukan pas Alistair turun? Soalnya kalau misalkan Alistairnya turun, kalau gua lempar pasti Topan nggak bakal berubah. Oh. Jadi saat-saatnya ini dia kalau nggak berubah sekarang dia Benar. jadinya nggak cuan. Ini gue jadi langsung mikir sih bakal manggil lagi apa enggak ya. Karena Benar. Kalau tadi udah sekarang stop play. hand musuh aja sisa 1 dan set face down-nya sisa 1. Ini gue mikir sih. Oke. Ini menarik. Sebentar ya, gue akan sangat berpikir. Dan to be notes, ini Baronnya masih belum aktifin efek. Belum efek, iya benar. Interesting. Bisa sih. Kalau misalkan handnya ada extender selain itu mungkin bisa Gue tembus. akan coba. Invocation. Bentar ya, invocation itu berarti Gue bisa fusion Oke. sama 1. bentar. Iya benar bisa fusion summon. Ini ngeselin ya deck ini ya. Soalnya kita decknya itu banyak extender shadow ini. Kalau kita negate di sini dia bisa berbuat sesuatu yang lain. Jadi kita harus berpikir. Lihat Yes, build-nya betul dulu. sekali. Kalau misalkan dia fire, invocation berarti dari tangan. Berarti shadow. Kemungkinan besar dia bakal summon shadow. Shadow yang paling jago itu cuma Mirdas sama pilih. Oke. Nggak boleh deh. Wow, dilarang guys sama Baron the Floor. Gua nggak boleh summon monster fusion. Soalnya bakal nge-plus parah ya kalau kayak gini ya. Kalau kita kasih dia bakal nge-plus parah ya. Draftnya pasti Oke. diisi. Terus kita juga ada masalah di sini. Pasti I see, dia I akan banis barang kita dari draft. Kalau gitu gua bakal panggil Ecclesia. Kalau Ecclesia ini dia bakal nge-plus 1 ya guys ya. Jadi Ini gue kasih juga turun kasih plus aja. 1 sih ke musuh karena gue special summon. benar. Nah, Ecclesia efek, apakah diperbolehkan? Nah ini kita karena dia special summon ya. Ini gua
Tadi nariknya narik Maxi. Gile. Gue bisa nge-negate dia ya. Oke. Ini beruntung banget sih. Kalau enggak tadi kayaknya udah nggak ada play lagi deh selain itu. Oke. Yang bisa gue lakukan sekarang hanyalah end pass. Gue gak bisa ngapa-ngapain lagi. Oke. Sekarang giliran gue guys. Kita coba ya. Apa yang tertarik? Ini tergantung top deck sih. Oke, menarik top decknya. Meskipun nggak guna tapi menarik. Kita coba ya. Oh, Baronnya kembali. Jadi di standby phase, Baron itu bisa aktifin efeknya ya untuk balik dan bisa special summon satu monster level 9 atau ke bawah dari graveyard. Nah, benar sekali. Kemungkinan yang dipilih adalah yes, dia kemungkinan akan memilih salah satu monsternya, yaitu mungkin strategis Long Yuan. Oh, failure ya. Sorry, Iya. gua nggak ngecek. Efek failure, tuner ya. Oke, ini menarik. Ini kombonya ini ya teman-teman. Maksudnya karena handnya lagi jelek, ini salah satu combo extender sih. Kalau misalkan kita tembus, kita bisa berubah jadi yang lain sih. Cuma kita coba dulu, apa handnya Topan masih sakti. Wow, Kristen have Keybrax. Berarti dia akan memagi banyak Fibrax, banget nih. Kalau nggak di stop di sini harusnya kita bisa extend banyak sih. Wow, sayangnya hand gue tidak bisa nge-stop guys. Jadi kemungkinan combo soulnya ini bakal sangat lancar. Bentar ya. Oke. Soalnya kamera gue rada tapi kalau nggak ada extender harusnya gue habis ini bisa berubah menjadi yang lain sih. Bentar. Nah, ini gue bisa extend sampai ke Aura Badon ya. Ini salah satu kartu yang lumayan wajib sih di Sword Soul sih. Kalau misalkan kita udah kalau kita udah nggak punya combo, ya cuma ini doang selamatnya Aura Badon. Gua akan coba pakai Almiraj untuk melindungi Ecclesia. Jadi di putaran ini Ecclesia nggak bisa hancur baik card effect maupun battle jika lawan extra deck monster ya. Kecuali dia dibalikin. Itu baru beda cerita. Salah satu bagusannya advantage kita punya Aura Badon tuh ini. Jadi pas kita nggak punya apa-apa nih di hand nih, kita bisa play. Nah ini backup, kalau misalkan ini namanya backup playnya Sword Soul tuh seperti ini biasanya. Kita bisa akses Aura Badon. Nah di Aura Badon ini kita bisa sinkro lagi. Kita bisa pilih mau jadi Baronnya, mau jadi level 4, bisa jadi Herald, bisa jadi Yazi, banyak atau banget bisa pilihannya. Iya, banyak banget pilihannya bisa jalannya. Ke level 4, 7, dan 9, 10 ya. Benar. Cuman kan dia nggak bisa di destroy nih. Kemungkinan bentar ya, gua cek ref ya, kita cek ref dulu teman-teman. Nggak bisa di destroy. Ini lucu juga sih kalau misalkan aku paksa main Yazi, aku nggak bisa destroy dia. Terus kalau aku coba paksa main Baronnya juga nggak bisa destroy dia. Bentar, Almiraj itu nggak bisa di destroy by card effect ya? Battle by battle, tapi tadi kan ada Almiraj ya, nggak by card effect juga nggak bisa sekarang. Jadi satu-satunya cara untuk hancurin Ecclesia ditabok sama monster yang non extra deck atau balikin atau Benny mungkin. Intinya by battle extra deck nggak bisa. Dan dihancurin by card effect juga lagi nggak bisa. Nggak bisa di destroy by card effect aja kan? Kalau dipukul bisa ya? Dipukul, tapi kalau misalnya monster dari extra deck juga nggak bisa. Jadi harus monster non extra deck dengan attack yang di atas 1500. By opponent card effect this turn. Nah, terus efeknya Ecclesia itu cannot be destroyed by battle with a monster special summon from extra deck. Yes. Bener juga ya. Wah, advantage banget main kayak gini. Betul. Mengulur waktu ya. Ya, bisa sih. Oke, kita lihat ya apa yang Metromaniacs akan coba. Wow, bintang 7. Apakah ini? Oh, Yazi, Evil of the Yanzi. Kartu ini nggak bisa ditarget dengan card effect saat di field. Oke. Ini aku bisa pakai efeknya Aura Badon ya. Aku bisa ngedestroy ke one card satu on the field. Oke. One card on the field. Aku karena dia nggak bisa ditarget, jadi aku nggak pakai efeknya Yazi ya. Nggak bisa didestroy kan dia. Betul. Masalahnya dia nggak bisa didestroy. Aku pakai efeknya dia. Wow, advantage-nya Yazi bisa efek ya pas dia dipecahin by card effect. Benar banget. Bisa special summon satu Wim monster from your deck in defense position guys. Bebas, yang penting tipenya Wim. Benar sekali. Dari nah ini kita bisa akses Taya. Kalau kita bisa akses Taya, bentar cek extra deck ya.
memang ya, meta itu jalannya banyak banget. Tapi abis ini harusnya sih kalau misalkan follow up-nya ada bisa mati ya. Maksudnya soalnya udah less play banget sih ini. Bentar, aku mikir dulu ya. Sorry. It's Kalau okay. misalkan ini aku coba aku banis ya. Aku banis dia. Aku banis. Oke, level 4 tuner. Token. Level 4 tuner. Dia bisa Ini aku- ciptain level 8 synchro kemungkinan untuk Sword Soul ya. Benar banget. Aku bisa manggil dia lagi dari tangan. Terus nah, aku bisa play Oke. kayak gini. Baxia, wow, royal finish guys, gile. Weakness of the Ini Yazi. kalau Yazi ini kita mainnya bisa gini ya teman-temannya. Kita bisa chain block ya, namanya chain block itu kita pilih dulu kartu yang mau kita aktifin pertama. Terus ini kita balikin ya karena dia nggak bisa Wow, di-destroy by card gila, efek gila. sama ini kita balikin ke deck ya. Terus kita Ecclesia bisa gue balik guys. Terus kita bisa pakai efeknya Yazi. Nah, ini namanya chain block nih. Jadi efek yang pertama nyala adalah efeknya si Nah, iya. Baxia. Jadi Kalau gunanya Baxianya chain block nyala, ini, Baxianya berarti nggak bisa di-negate ya? Kalau misalnya bukan nggak ada bisa yang mau- ini, kalau misalkan kamu punya kartu kayak Es Blossom yang bisa nyala pada saat Ah, scan-nya buka, iya, betul. nah itu bisa di kecuali kalau kayak Impermanence sama Ya Impermanence nggak ngaruh sih, karena dia bisa Impermanence sama milih, betul. benar, kalau Impermanence sama Velar kan dia bisa milih Iya. di field, jadi nggak ngaruh kalau Maxi. Tapi kan ya ini mau buat kita lebih safe mainnya sih. Betul. Jadi kalau ada beberapa Betul. kartu yang negate-nya itu by activation ya, mungkin itu yang lebih kehalang ya dibanding kartu yang Benar. negate-nya bisa kapanpun. Nah itu. Di sini aku ada misplay ya kayaknya ya, bentar. Enggak Oke. sih. Sekarang field Habis gue udah play. kosong guys. Dan musuh Metromanias masih combo. Kita cek ya apa yang dia bisa lakuin lagi. Aku nggak bisa link sih di sini. Apakah dia bisa OTK? Masalahnya nggak bisa OTK. Masalahnya itu tidak bisa OTK. Berarti gue aman guys. Masalahnya nggak bisa OTK. Ada suatu kejanggalan sih tadi. Harusnya aku manggil ini tadi aku nggak usah manggil siapa namanya? Asuna. Aku Asuna, bisa oh. dia ke grave terus aku bisa balikin ini. Oke. Karena sudah Cuma terlanjur. terlanjur ya sudah lah. Oke. Oke, Baxia aktifin efek lagi. Wow, dia manggil Ini lagi Taya. Aku cuma ngasih damage aja sih giliran ini. Oke. Harusnya aku bisa OTK tapi aku cuma ngasih damage sih. Wow, Synchro bintang 9. Kao Feng. Chow Feng ini enaknya gini ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita punya Chow Feng di field, itu kita nggak bisa di apa namanya? Kita nggak bisa di biru, nggak bisa di macam-macamin. Soalnya dia nge-negate sesuai dengan yang di synchro material. Kalau dia like berarti musuhnya nggak boleh pakai efek like. Oke. Jadi karena Jadi- pakai like, jadi wow, Dogmatical gue terpengaruh ya, karena Dogmatika itu like. Bener, dia nggak bisa pakai efeknya Dogmatika, nggak bisa pakai efeknya Bahaya Pakamba. sekali guys. Oke, gue Tapi dapat Shadow-nya saja. tapi Shadow-nya kalau ada Shadow harusnya masih main. Gue dapat satu kartu bagus. Apakah akan di-negate? Harusnya sih enggak ya. Terraforming. Wow, dibolehin guys. Oke, apakah akan comeback? Kita cek nanti ya. Gue aktifkan Magica Meltdown. Wow, di sini guys. Oke, kayaknya gue bakal lancar untuk combo Aliester. Normal Summon Aliester. Seperti biasa, efek aktif. Nge-add Invocation. Oh, apakah ada channeling? Apakah di negate? Atau apa ada Maxi lagi jangan-jangan? Kayaknya udah nggak ada Maxi deh. Bentar, kita lihat ya. Nggak ada Maxi deh. Oke, Udah parah deh guys. kayaknya. Udah nggak ada Maxi deh. Sekarang akan ada Chow Feng, ini cukup merepotkan karena gua nggak bisa aktifin efek ya untuk apa namanya, untuk apa efek monster like nggak bisa aktif nih. Jadi gua harus pakai atribut lain untuk cara ngalahin Chow Feng. Gua coba Invocation. Oke, apakah yang bisa main Chow Feng? Kita cek ya. Ya bisa Wow, ya. sepertinya bisa ya. Sepertinya bisa. Harusnya guys. kalau misalkan jadi yang fire bisa sih. Sepertinya bisa nih guys. Kita cek ya. Semoga bisa.
Gua akan Kalau coba dia- dulu. Kalau bisa akses yang fire harusnya bisa. Yes, gua akses yang fire ya, seperti di mention ya. Gua panggil Invocated Purgatrio. Tambah 200 sesuai kartu musuh. Wow, kayak gua bisa nabrak guys. Tapi belum selesai ya. Ini ngeselin ya Purgatorio ya. Ini efeknya padahal dia vanilla tapi dia bisa kayak gitu ya. Ngeselin Iya, banget. kartu-kartu kayak gini sangat berpengaruh guys. Padahal efeknya simple ya. Iya, padahal efeknya Yes, simple tapi gua sekarang ngeselin. special summon Nemesis Corridor gak diganggu. Nah, fungsi Nemesis Corridor di deck gua ini adalah langsung memanggil satu fusion yang cukup terkenal juga, yaitu Thunder Dragon Colossus. Oke, dia Dark type, efeknya pun gak akan ke negate. Oke, gua sebelum menyerang gua akan aktifin Invocation dulu. Gua akan balikin Aliester dari Benis. Dan Invocation balik ke deck. Jadi next turn gue masih bisa combo dengan Invoker. Oke, masih gak ada gangguan guys. Oke, langsung aja kita battle pace. Oke, Purgatrio attack Chao Feng. Apakah akan diganggu? Wow, kena guys. Chao Feng-nya musnah. Oke, shot soulnya juga kena. Lalu Ini alias harusnya kan Coveng ngambil ya. Cuma gara-gara dia pakai efeknya Thunder Dragon, jadi Covengnya nggak bisa ngambil tuh. betul. Jadi gua Ih, bagus halangin banget sih. dia dengan Colossus. Jadi combo musuh yang nge-add kartu gua halangin. Apakah Waduh. selesai sampai Ini sini? tinggal lihat top deck sih. Ntar ya gue berpikir Purgatrio memang bagus karena dia ngandalin. Tapi gue berpikir ada stok kartu yang harus gue sama lagi sih. Semoga nggak diganggu guys. Ya, staple sejuta umat ya zaman sekarang. Verte Anaconda. Waduh, Nah, di sini- nih biru guys. Di sini Gila. ada salah ya. Iya, Kalau salah. misalkan udah advantage itu harusnya nggak usah kayak gini. Main aja biasa. Iya. Biar kita Gua nggak usah expect dia dipancing-pancing body sama biru dia. guys. Gila. Kalau misalkan kita terlalu apa ya namanya? Terlalu Nafsu deket ya? lah gitu. Nafsu gitu. Kalau Nah, nafsu ini bakal kayak gua kejadian nih. terus Ini sih sama kita. kejadian. Tapi gak Bener. apa-apa, masih ada second plan. Oke. Gua bakal Benis predapen gua untuk manggil Dogmatika Maximus. Oke. Maximus kayak ada ngeselin ya guys ya. Dia bisa buang Maximus extra gua deck. aktifin efek. Dimana di deck gua ini sebuah keuntungan ngebuang extra deck, sedangkan di musuh itu sebuah kerugian ya. Tergantung dengan musuhnya lawan siapa. Bener Kalau sih. kalau lawannya ritual cuan. Bener banget. Gua aktifin efek Elder Entity Entities. Nibiru memang attack-nya 3000, tapi gue lebih serem sama set belakangnya sih. Jadi gue bakal hancurin set belakangnya. Wow, Cross Out Designator. Sesuatu yang cukup menyeramkan kalau dia punya kartu yang sama kayak gua. Bener. Kayaknya nggak ada. Sayangnya nggak ada. Oke, Nah, itu fungsinya bluffing. di saat Epes, gue aktifin efek Ticania The Ash Dragon. Ya, gue kebawa inian memang untuk dibuang dan efeknya nge-add 1 Dogmatika monster. Tentu gue bakal ambil lagi Ecclesia. Dan Ecclesia itu bisa di special summon berkat efeknya si Titan ini tadi. Gue bisa milih di add atau enggak. Dan Ecclesia saat di summon efeknya tentu nge-add 1 lagi Dogmatika. Jadi nge-plus banget guys di enter. Dan tentu gue panggil Felderlist. Jadi jaga-jaga kalau dia manggil special summon monster dari extra deck, gue bisa special summon dan negate efeknya. Oke. Ini kemungkinan gue udah nggak ada jawaban ya. Soalnya hand gue udah habis juga. Cuma coba aja ya. Oke, Uul masih mau berusaha nih. Apakah yang akan dicoba Vessel for the Dragon? Set Ini satu efeknya win cuma monster. ngedam satu. Cuma ngedam Oke. satu monster aja. Gak serem. Sebetulnya serem ya, karena Yansing itu banyak main di graveyard. Oh, Masalahnya Battle Pass. handnya udah nggak ada. Benar. Apakah dia akan menyerang token atau menyerang Ecclesia gua? Sama aja sih belakangnya soal dia bakal nembak sih habis ini. Oh nggak ditembak? Oh enggak. Kenapa nggak ditembak ya? Bingung juga.
Oke, enter nih ya. Ecclesia bisa hancur karena Nibiru itu bukan monster ekstratik ya guys. Oke, Nibiru itu gua bukan dapat monster satu kartu ekstratik. keren banget. Gua aktifkan Nadir Servan. Aduh, ini harusnya udah nggak ada jawaban sih kalau dia punya lagi. Gua Tis. aktifkan Kalau Nadir dia punya Servan. Tis lagi, Buang kalau El dia udah Shadow. punya, oh, iya, iya. Lalu gua Pindah. nge satu kartu lagi. Tentu Ecclesia lagi. Selalu berputar-putar. Ini decknya ngeselin ya. Kalau misalkan kita nggak bisa nge-kill dia Gua cepet, nggak dia bakal aktifin extra Apollon. decknya bakal advantage-nya bakal terus ada. Makanya tadi sayangnya salah buang terus nggak bisa OTK. Oke, Kalau lain Equinox. kali kalau misalkan main harusnya tadi pas ngebuang Yazi itu kan berubah jadi level 8. Nah, pas ngebuangnya itu harusnya kalian ngebuang ini guys. Ada Hara. Kalau tadi aku ngebuangnya ada Hara, harusnya tadi aku punya hand, terus aku bisa berubah lagi jadi synchro level 10. Wow. Udah OTK terus ya, cuma Oke, gue NPS karena gue juga masih bisa attack position. Gue lupa Bisa, tokennya. Attacknya 3100. benar sekali. Udah OTK harusnya. Kalau misalkan masuk semua harusnya OTK ya, teman-teman ya. Waduh, masih Jaga-jaga nih ya disiksa. guys. Masih disiksa juga saya. Aduh. Jaga-jaga ya kacau. guys. Kayaknya kejam sekali masih disiksa jadi tanda dragon. Battle Pass. Loh, nggak berubah Oke, jadi tanda dragon. Nibiru. Oh, nggak bisa dong. Gua tadi udah Cuma aktifin bawa Nadi satu Servan. ya? Iya, bukan masalah di bawah satu doang. Dari Servan nggak boleh Nadi manggil Servan dari kita nggak static boleh ya? extra sama extra dragon. Jadi next turn baru bisa. Iya, lupa. Ini belum OTK sih guys. Dogmatika sakit banget ya. Oke, kita NPS aja sekarang. Jadi jadi di OTK. Menarik. Kita adu top deck. Oh, menarik. Kalau top decknya main harusnya kita main sih teman. Main guys, coba ya. Kalau misalkan nggak Oke, diapa-apain nih, Dogmatika Punishment langsung aja aktif. harusnya pasti punishment sih. Nggak mungkin nggak di punishment. Kalau misalkan udah di punishment selesai sih. Oke, apakah musuh masih bisa play? Wow, sepertinya Metromania sudah kehabisan research. Oke, masuk aja kita Masalahnya selesai tadi dengan kita cepat. salah di OTK sih teman-teman. Kalau misalkan tadi kita OTK duluan dia nggak bakal advantage. Betul. Kalau dia kita biarin dia handnya ada terus. Decknya emang kayak gitu sih. Nah, Oke guys, jadi abis battle tadi ya kesimpulannya sih walaupun Sword Soul memang meta dan banyak banget di MD lagi dipakai ya. Kesimpulannya Benar. bisakah tetap dilawan? Tetap bisa. Apalagi tetap bisa. tergantung ya apa hand musuh lagi emang lagi nggak terlalu bagus atau enggak juga mereka ada sempet misplay mungkin atau salah combo. Nah banyak banget celahnya Benar. guys. Jadi nggak ada yang nggak mungkin di Yugi nggak ada lah deck yang nggak bisa dikalahin, pasti ada gitu banyak celahnya. Salah satunya gitu. Jadi pun lawan deck Fruitgate semacam Dogma 3 yang kesannya lambat aja, kalau misalnya musuh emang udah habis resource bisa dikalahin guys gitu. Nah, kemungkinan tadi kan juga kelihatan kan kalau misalkan handnya dia lagi jelek, nah itu kita bisa advantage-nya banyak sih. Yes. Apalagi tadi ditambah kan kalau playernya lupa kan sama efek kartunya Tenji. Iya. Soalnya kartunya restriction-nya Tenji itu banyak. Misalkan nggak boleh punya kartu yang ada efeknya kayak gitu. Jadi kadang-kadang tuh playernya lupa. Kayak tadi tuh fatal banget ya. Soalnya tadi fatal banget soalnya kita harusnya ngincarnya harusnya ngincar OTK. Kalau misalkan resource-nya udah nggak ada, decknya itu emang susah balik sih teman-teman. Yes, betul. Jadi mesti benar-benar berpikir keras sebenarnya main Tenji itu. Jadi kalau Cuman- misalnya di Sword Soul itu kesimpulannya apa aja nih? Kalau yang bakal resiko untuk bisa dikalahin, misalnya kartu-kartu key card kan main sempat bareng si Niji juga bahasnya sebenarnya- kayak Moye ya. Nah kalau dari lu sebenarnya- sendiri gimana? Sebenarnya sih kalau misalkan mau nyetop Soul tuh gampang ya. Pertama itu kita nggak boleh lihat biasanya dia kan cuma cetaknya cuma 2 negator, satunya Baron, satunya Cisau ya. Cisau. Kita jangan kasih akses dia buat ke Cisau sih. Karena dia bakal advantage banget. Kalau udah jadi Cisau dia plus 1 hitungannya. Oke, gitu. Soalnya kan kita ngedraw kan. Sebenarnya yang bahaya bukan Baroninya. Kalau Baroni itu gampang banget. Betul. Baroni itu kita bisa pakai kayak impermanence, Ya, terus atau kayak enggak, misalnya kayak tadi aja kita pancing-pancing kayak gua pancing. benar, Si pancing U aja kan. efeknya. Pasti dia akan pakai efeknya Baroni mau nggak mau kalau misalkan di turn musuh. Tapi Cuman, pastiin ya- kalian pancing juga kalian tahu ya
habis mancing kalian mau ngapain gitu. Nah, Bentar. jangan sampai itu ya. Yang paling bahaya itu tadi aku bilang Cisau, jangan Cisau, sampai ya? kamu kasih akses dia ke Cisau. Kalau dia dapat akses ke Cisau, dia nge-plusnya dia bisa dapat draw 1, dia bisa nge-add 1. Nah, terus dia juga dapat negator. Nah, biasanya dia kan berubah jadi Cisau tuh pakai 2 cara, bisa pakai Moye, bisa pakai si Taya. Nah, kalau untuk Tayanya sendiri ini sama si Moyenya ini, lebih baik sih kita sediain efek Velar. Jadi sekarang komposisinya kalau misalkan kita main itu, biasanya kan kita hand trapnya 3S, 3 Maxi ya. Biasanya sekarang 2-2 aja, 2 Maxi, 2 S dan 2 efek Velar kalau mau ya. Soalnya kan efeknya mereka kan jalan di field semua dan kita nggak bisa S Blossom dua-duanya. Jadi kita nggak, kalau misalkan kita mau niget dia dengan S Blossom tuh udah nggak relevan sekarang. Asik. Gitu. Oke. Kalau misalkan kita punya Gamma lebih bagus, tapi kan kita tahu sendiri Gamma masalahnya apa. Iya. Driver di tangan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Betul, makan resource di deck ya. Bener. Gamma kelamaan. Jadi usahain pakai kartu yang makan resource sedikit tapi juga powerful Benar. efeknya buat dikit. Yang kita bisa float get dia dari hand trap. Nah, kalau misalkan itu nggak ada cost-nya ya udah pakai itu aja. Oke. Kalau Gamma kan kita hitungannya iya. bisnis. Kesimpulannya menurut gua jangan jadi player yang nafsu banget ya. Tetap perhatikan apa kemungkinan terburuk. Nah, kayak tadi gua nggak mikir tuh ada Nibiru, Nibiru gitu kan. Padahal keadaan udah hampir ngekontrol musuh, tapi bisa berubah jadi ya kena token. Tapi untungnya tadi musuh lagi nggak dapat advantage aja. terlalu banyak sih. Iya. Jadi ya resource-nya begitulah, udah habis. berhati-hati lah guys. Jadi Iya, benar. kalau misalnya kalian udah berapa kali summon, lebih baik dihitung sebelum kelima kali summon ya. Tadi gue udah 4 kali summon, kelima kena deh langsung. Benar. Soalnya kalau di Yu-Gi-Oh sendiri kan kita tahu sendiri kan, apalagi kalau udah rank-rank di atas kayak Diamond segala macam itu susah sih. Maksudnya buat kontrol apa namanya nafsu, terus kita tahu sendiri bahwa mereka bawanya udah hand trapnya udah macam-macam. Jadi kita harus biasain mindsetnya tuh kalau misalkan summon, oh ada hand trap, oh ada di biru, oh ada S kayak gitu. Jadi kita bisa bisa kayak punya backup plan yang paling terburuk itu apa gitu. Kayak gitu sih. Oke, sekian sih dari gua dan Uul hari ini untuk Battle Sword Soul ya lawan Dogmatika Shadow. Ya, thank you guys. Jangan lupa klik subscribe jika kalian tertarik untuk mengikuti tim GWS selanjutnya. Oke, sekian. Bye-bye.